Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah, segenap pengurus TKM, Bapak Ketua RW, Pak Ketua RT kalau ada, kemudian segenap sesepuh yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhwan ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah dalam suasana yang sangat indah, sangat baik, karena kita mengawali pagi dengan rangkaian ibadah yang Allah janjikan akan diberi balasan yang sebesar-besarnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Sehingga kalau menurut kaidah hitungan tadi, maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu, adalah orang-orang terkaya di dunia. Karena dengan salat subuh 2 rakaat di masjid itu nilainya, kebaikannya itu seperti mendapatkan seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya, seisinya. Baik, jemaah sekalian, temanya berat. Cuman karena lagi hot ya, lagi panas tema ini, jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat, karena sebagian besarnya saya yakin jemaah sekalian sudah mengetahui. Barangkali nanti kalau mau didalami lebih pada soal-soal dialog atau diskusi silakan. Hanya saja memang ada fenomena menarik jemaah sekalian. Dalam perjalanan saya mengikuti tema ini, tema tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, baru kali ini kita dapati orang Indonesia banyak yang menghujat Palestina dan mendukung Israel. Muslim lagi kebanyakan. Baru kali ini terus terang. Dulu malu-malu orang mau mendukung Israel. Kalau sekarang gagah-gagahan menghina atau nyinyir lah sama Palestina. Ngapain sih ngurusi yang jauh-jauh? Tetangga sendiri banyak. Padahal kalau lagi ada bencana dan lain-lain, yang ngurusi, yang peduli ya orang-orang yang sekarang peduli dengan Palestina. Tapi begitulah orang-orang itu. Saya juga heran kenapa tiba-tiba banyak sekali yang kemudian jagoan seolah menjadi paling tahu tentang urusan di sana dan mengatakan nggak ada untungnya membela saudara kita di Palestina dan lain-lain. Silahkan cari sendiri jawabannya kenapa sekarang rame ya. Berikutnya jemaah sekalian, hal ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82, sinyalemen Allah tentang bagaimana
watak dan perilaku orang-orang Yahudi terhadap orang-orang beriman. Ya, nanti silakan dilihat sendiri juga, dipelajari lebih jauh, mungkin di rumah masing-masing nanti. Allah tegaskan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Pasti akan kita dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman? Allah tegaskan, alladzina al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Tentu Allah menyampaikan ini pasti benarnya. Bukan karena kebencian, bukan karena suka dan tidak suka, bukan karena kepentingan politik. Untuk apa Allah punya kepentingan politik? Allah itu mau apa saja bisa. Ini tidak ada urusannya dengan kontestasi politik atau pencitraan atau apapun. Tapi memang Allah menyampaikan apa adanya bahwa akan kita dapati orang-orang yang keras sekali permusuhannya terhadap orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Baik, to the point saja, temanya tentang, kemarin waktu di kontak, temanya apa ya. Kemudian saya coba rangkai, yang pertama Bani Israel, Yahudi, ya kenapa Bani Israel dan Yahudi? Ya karena barangkali dari kita tidak clear yang Bani Israel yang apa, yang Yahudi yang kayak apa. Kadang-kadang kita pahamnya ya Bani Israel ya Yahudi ya Bani Israel. Nah, agar kita paham. Di saudara-saudara kita yang beda agama dengan kita, kadang-kadang juga ada klaim yang tidak sehat. Saya akhir-akhir ini terlibat diskusi yang agak bersifat teologis dengan teman-teman yang non-muslim. Sampai terpaksa akhirnya saya memaksakan diri baca ini, Alkitab Perjanjian Lama segala, agar saya punya rujukan yang mereka pakai. Di antara dalilnya, semua nabi adalah Bani Israel, maka yang bukan Bani Israel nggak mungkin jadi nabi. Saya nanya, kalau begitu Nabi Ibrahim Bani Israel bukan? Nabi Ibrahim, pertanyaan, kalau begitu Nabi Ibrahim Nabi atau bukan? Jawabnya Nabi. Lah kalau Nabi Ibrahim Nabi, kenapa Bani Israel saja Nabi? Bani itu kan keturunan. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang kakek dianggap keturunan dari cucunya? Pokoknya, kalau sudah pokoknya repot. Jadi pokoknya seluruh nabi adalah Bani Israel. Itu sebetulnya untuk membantah kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata nabi terakhirnya bukan Bani Israel. Pokoknya kecewa berat lah, galau berat, ya. Ditunggu-tunggu 500 tahun, kan 500 tahun ya, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun. 500 tahun itu bukan masa nunggu yang pendek. Ya 500 tahun nih, kalau sekarang 2020, 500 tahun yang lalu tahun berapa? 1500-an, zaman Majapahit. Ya. Zaman Kesultanan Demak, zaman Portugis datang ke Indonesia. Udah lama banget, begitu datang ternyata bukan Bani Israel. Akhirnya diutak-atik lah, biar istilah orang Jawa, diutak-atik biar gato gitu. Biar cocok lah. Tapi begitu kemudian ditanya Nabi Ibrahim, Nabi bukan, jawabannya Nabi. Padahal Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub inilah yang diberi nama Israel. Israel itu bahasa Ibrani.
Kalau bahasa kita Abdullah, hamba Allah. Ya, karena dia orang yang taat. Nah, Nabi Ibrahim, Bani Israel katanya. Nah, gimana ceritanya? Memang kalau karangan manusia itu suka nggak klop-klop begitu. Ya. Tapi mereka nggak mau disebut karangan manusia, ya nggak apa-apa. Karena soal keyakinan itu kadang-kadang tidak harus logis. Ya. Orang pokoknya yakin, ya yakin saja. Untuk itu, mari kita bahas tentang Bani Israel, Yahudi, terus tanah perjanjian atau tanah terjanjikan atau tanah yang dijanjikan yang menjadi dalih kembalinya orang-orang Yahudi menguasai Palestina yang sekarang. Dalilnya cuma itu, karena itu tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Nah, kita nanti akan lihat apakah benar seperti itu. Ya, saya tidak akan merujuk ke Al-Quran, karena kalau Al-Quran dibantah mereka nggak percaya. Jadi yang saya ambil nanti tanah perjanjian versi Alkitab. Bukan untuk diyakini, tapi sekedar kita melihat sebenarnya gimana sih duduk perkara soal tanah yang dijanjikan itu. Ya. Dan yang terakhir kita melihat fenomena konflik yang sekarang. Baik, tadi sudah sedikit ya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu artinya ya keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub. Ya. Ini berarti menandakan sebuah bangsa. Ya, sebuah bangsa. Keturunan Israel. Ada nanti bapak-bapak namanya mohon maaf Pak Ahmad. Keturunannya bisa nyebut Pak Bani Ahmad. Ya, misalkan. Atau biar terkenal nanti punya anak dikasih nama Israel. Nanti keturunannya jadi Bani Israel juga. Gitu. Cuman nasabnya beda. Ya, nasabnya beda. Jadi sekali lagi, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Selain keturunan Nabi Yakub, tidak bisa disebut Bani Israel. Ini nanti yang bisa kita jadikan dalil untuk membantah klaim orang-orang Yahudi yang sekarang yang menguasai di Palestina sana. Ya. Baik, satu ya. Jadi definisinya gampang. Dia tidak merujuk pada agama, dia tidak merujuk pada keyakinan, tapi dia merujuk kepada kalau orang Barat nyebutnya bloodlines, garis keturunan, pertalian darah. Baik. Yang kedua, nah ini nasabnya ini. Kalau ditarik sampai Nabi Nuh ya, tadinya mau sampai ke Nabi Adam kejauhan, nanti laptopnya penuh tulisan. Sampai Nabi Nuh saja. Jadi namanya Nabi Yakub bin Ishak, ya, bin Ibrahim, bin Azar. Kalau di Injil namanya bukan Azar, tapi Terah. Bin Nahor atau Nahur, bin Saruh, bin Rehu, bin Pelek. Kalau di teman-teman Nasrani bin Pelek, kalau di kita bin Salih. Ya. Ini di bahasa Arab kan jadi Falih, bin Eber atau bin Abir, bin Salih, bin Arfaksad, bin Sam, bin Nuh. Ya. Nggak usah dihafalin. Ya. Nggak ada ujiannya. Ya. Ini sekedar merunut saja, ya, garis silsilahnya ke sana. Berarti Nabi Yakub sendiri bukan Bani Israel. Gitu ya. Karena Nabi Yakub itulah Israel. Makanya kemudian klaim-klaim tentang Nabi Bani Israel itu sebenarnya terbantah sendiri dengan ketika ditanya, lah Nabi Yakub berarti bukan Nabi dong. Nabi. Lah kok Nabi? Ya karena dia Bani Israel. Lah gimana ceritanya? Dia sendiri Israel. Disebut Bani Israel ya nggak bisa. Ini beberapa kekeliruan klaim yang akhirnya pada akhirnya kita paham bahwa ada struktur berpikir yang tidak sehat dalam klaim-klaim tentang kenabian di luar Islam. Baik, kita lanjut. Selesai ya Bani Israel ya. Jadi gampang sekali nih, Bani Israel ya keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub.
Yang namanya bukan Yakub atau bukan Israel, nggak usah bikin Bani Israel. Ya, Bani siapalah, saya Bambang ya Bani Bambang nanti. Nggak ngetren sih memang, tapi ya memang begitu, salah sendiri namanya Bambang. Ya. Baik, nah Nabi Yakub punya anak 12. Dari berapa istri? Hah? Dari 4 istri. Iya. Saya nggak lagi promosi ya, lagi cerita sejarah. Nabi Ishak istrinya 1, ya namanya kalau versi versi Ibrani Ribka, kalau di orang-orang Arab nyebutnya Rifqah. Kalau di orang-orang Nasrani nyebutnya atau orang-orang Eropa Rebecca. Ya, Rebecca. Ribka. Nah, kemudian bapaknya Ishak namanya Nabi Ibrahim, istrinya berapa? Nabi Ibrahim istrinya 4. Tapi tidak pernah 4-nya bareng. Jadi Nabi Ibrahim pernah poligami itu ya ketika menikah dengan Siti Hajar. Tapi setelah itu selalu 1 istrinya. Ya, jadi Siti Hajar meninggal dulu, berarti dia tinggal dengan Siti Sarah. Siti Sarah meninggal, baru menikah lagi dengan Konturo. Konturo meninggal, baru nikah lagi dengan Hajun. Jadi dengan Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Dengan Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Dengan Konturo punya anak berapa? 6. Salah satunya nanti yang menurunkan Nabi Syuaib. Dari anaknya yang namanya Madian atau Midian, yang melahirkan bangsa Madian yang Allah hancurkan, Allah lenyapkan karena kezalimannya. Ya. Kemudian satu lagi Hajun, anaknya 5. Jadi Nabi Ibrahim anaknya 13. Nah, kembali ke Nabi Yakub. Sehingga jemaah sekalian, yang namanya Bani Israel ini terdiri dari 12 suku. Ya, 12 suku bangsa. Ya, makasih. Di mana suku bangsa ini adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Istri pertama, kita buka deh ya, biar nggak kayak tebakan. Nah, istri pertamanya namanya Laya atau Lea. Kayak merek celana jin. Jangan-jangan iya ya dari sini. Nah, ini anak dari pamannya. Karena Lea ini Lea bin Betuel. Lea bin Laban bin Betuel. Laban ini adiknya Ribka. Jadi berarti sepupuan ya, adik sepupu. Nah, dari Lea punya anak berapa ini? 6. Ya, namanya Ruben, Simeon, atau kita kadang nyebutnya Shamun, ada Lewi atau Levi, ada Yehuda, ada Isakhar dan Zebulon. Istri kedua, kalau ini 4-4-nya di waktu yang bersamaan, istrinya benar-benar 4 ini. Yang kedua namanya Rohil atau Rachel. Ya, di artis kita ada namanya Rahel Maryam. Misalkan. Ya, itu mungkin ngambil dari nama itu. Melahirkan anak namanya Yusuf atau kita kenal sebagai Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng. Tapi paling ganteng Nabi Adam katanya. Karena Adam itu diciptakan langsung oleh Allah jadi sebaik-baik rupa. Nabi Yusuf cuma sepertiga katanya. Di sepertiganya itu bikin orang Mesir tergila-gila. Mungkin kalau lihat Nabi Adam langsung tewas. Yang kedua namanya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Istri ketiga namanya Bilha. Melahirkan anak namanya Dan atau Den dan Naftali. Istri keempat namanya Zilpa. Melahirkan anak namanya Jad atau Gad dan Asher. Nah, Bilha ini awalnya adalah budaknya Lea.
budaknya Rachel, dan Zilpah ini budaknya Lea. Tapi karena Lea dan Rachel ini kakak adik, dulu dibolehkan, zaman itu syariatnya dibolehkan. Jadi kakak adik, nah kalau sekarang nggak boleh. Jadi mau ngelamar tahu-tahu, adiknya cakep juga, udah dua-duanya sekarang nggak boleh ya. Pakai syariatnya ini Bani Israel, wah berarti ke sono dulu pindah ya. Sekarang ya syariatnya Quran, jangan ngambil-ngambil Bani Israel lagi. Nah, sehingga kalau dihitung semuanya 6, 2, 2, 12. Dan 12 anak inilah yang kemudian menjadi suku atau bangsa-bangsa di Bani Israel. Kemudian ada kisah ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya oleh saudara-saudaranya kecuali Bunyamin. Jadi jemaah sekalian, sejak awal Bani Israel itu usil. Sejak mereka kanak-kanak itu sudah nakal, kecuali Yusuf dan Bunyamin. Hobinya bikin konspirasi. Ini kalau kita mengikuti kisah Nabi Yusuf itu liciknya minta ampun Bani Israel. Jadi wajar kalau kemudian hobinya itu tukang bikin konspirasi, bikin gara-gara. Orang dari kecilnya aja begitu, dan Nabi Yakub itu sangat khawatir. Ya, sangat khawatir terhadap Yusuf karena tahu perilaku anak-anaknya yang lain. Jadi ya wajar lah kalau anak keturunannya sekarang begitu, ya memang bambahnya begitu. Kira-kira begitulah. Dan itu nggak cuma 1, 2, semuanya kecuali yang Nabi Yusuf dan Bunyamin itu. Hebat ya. Tapi dari mereka juga lahir nabi-nabi besar, semacam Nabi Musa dan lain-lain adalah ya keturunan dari mereka. Baik, kita lanjut. Ini Bani Israel. Nah, mereka kemudian banyak tinggal di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai wilayah Syam. Tapi asalnya mereka bukan orang Syam. Ya, karena Nabi Ibrahim itu kan orang Mesopotamia atau orang Irak. Orang Irak yang kemudian disuruh berhijrah oleh Allah ke bumi atau negeri Kan'an. Jadi pada saat kemudian lahirlah Bani Israel di negeri Kan'an, mereka bukan penduduk asli negeri Kan'an. Mereka pendata. Ya, mereka pendata. Nah, pertanyaannya adalah kenapa disebut negeri Kan'an? Nah, ini terkait dengan episode pertama tentang tanah yang dijanjikan. Tapi sebelum ke sana nanti kita lihat berikutnya dulu. Ya. Nah, jadi sebagian besar nabi dan imam Bani Israel itu merupakan keturunan dari Levi atau Lewi. Jadi orang-orang imam, rabi, dan para nabi itu kebanyakan dari Levi atau dari Lawi. Kemudian Bani Lewi yang lain misalkan melahirkan Nabi Musa, ya Nabi Harun, ada nabi yang jarang kita dengar namanya ya, Nabi Samuel, Nabi Ilyas, Zakaria, dan lain-lain. Ya nabi itu kan konon ada sekitar 120-an ribu lebih. Hanya 25 yang dituliskan di Al-Quran. Ada lagi satu misalkan Nabi Khidir, ya tapi dia tidak termasuk Rasul misalkan. Jadi sangat mungkin banyak nabi yang tidak familiar namanya kita kenal. Kemudian dari Yehuda keturunannya menjadi para raja. Ya, para raja Bani Israel itu kebanyakan turunan dari Yehuda. Di antaranya raja dan sekaligus Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Termasuk nanti melahirkan kerajaan Yehuda. Ya, di era Nabi Sulaiman inilah puncak kejayaan dari kerajaan Israel atau kerajaan Bani Israel ini. Ya. Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsi, raja dunia ada 4. Yang pertama, 2 diantaranya mukmin, 2 diantaranya kafir. Yang mukmin siapa? Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kafir siapa? Namrud dan kira-kira satunya siapa? Yang kafir. Fir'aun nggak masuk ranking ternyata. Yang kedua, Bukhtansor. Bukhtansor itu Nebukadnezar, raja Babilonia, ya Babilonia baru.
Jadi Fir'aun itu masih dianggap cemen oleh Allah terkait dengan masalah kezaliman. Fir'aun aja begitu sombongnya, kira-kira Namrud dan Nebukadnezar kayak apa bisa dibayangin sendiri. Ya. Nah, di antara disebut Sulaiman atau Salomo ini, orang-orang di Nasrani nyebutnya Salomo, dia adalah keturunan dari Yehuda, maka nanti melahirkan kerajaan Yehuda dalam sejarah tentang kerajaan-kerajaan Israel. Dari Nabi Yusuf melahirkan dua suku yang besar, namanya Ifrem dan Manasye. Ini anak Nabi Yusuf dua. Padahal waktu itu belum ada KB ya, tapi anaknya dua. Kemudian Manasye, sebagian pendapat menyatakan bahwa Tolut yang berperang melawan Jalut itu adalah termasuk suku Manasye. Dan Efraim, ya, keturunannya diantaranya yaitu Nabi Yusa atau Yosua atau Joshua, yaitu Nabi yang meneruskan kenabian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, jarang dibahas. Ya, nggak apa-apa ya. Kemudian Nabi Ilyasa. Berikutnya dari Bunyamin, nanti akan lahir keturunannya diantaranya Nabi Yunus bin Matta yang ditelan oleh Paus ya, dan seterusnya. Kita percepat saja. Baik, nah sekarang Yahudi. Tadi Bani Israel sudah, sekarang Yahudi. Yahudi sendiri didefinisikan dia adalah pengikut syariat Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga menurut versi ini tidak ada yang namanya bangsa Yahudi sebelum adanya Taurat. Terus syariatnya kemana? Syariatnya kembali kepada syariat Nabi Ibrahim. Ya, karena waktu itu syariat Ibrahim, baru muncul kitab berikutnya kan Taurat. Taurat waktu Nabi Musa. Sehingga ketika ada orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi pertama, ini juga lucu. Karena definisi Yahudi adalah bangsa yang mengimani Tauratnya Musa, atau agama yang mengimani Taurat. Ada lagi, ini contohnya nih sekalian. Nabi Musa itu hidup antara 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Karena sebelum Masehi jadi angkanya mundur. Tua dulu baru muda. Tapi kalau setelah Masehi kebalik. Muda dulu baru tua ya. Ini Nabi Musa. Nah, sebelum Nabi Musa ada Nabi Yusuf. Lebih tua lagi, ya selisih sekitar 100 tahun. Hampir 100 ya. Sekitar 100 tahun. Ya. Kemudian di atas Nabi Yusuf ada Nabi Yakub, lebih tua lagi. Di atas Nabi Yakub ada Nabi Ishak, di atas Nabi Ishak ada Nabi Ibrahim. Nah, jarak waktu yang lama ini menjadikan tidak mungkin kemudian orang-orang di atasnya disebut sebagai orang Yahudi. Cuma orang-orang Yahudi mengklaim semuanya adalah Yahudi. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan pendapat berikutnya. Nah, disebut Yahudi karena mereka selalu bergerak atau punya sifat yatahawwadu ketika membaca Taurat. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau baca Taurat, kira-kira saya percepat saja ya, ini sekedar memperlihatkan gambar ini. Kalau orang Islam kan baca Quran tenang ya. Contoh orang Yahudi kalau lagi baca Taurat itu ini kepalanya goyang-goyang begitu. Makanya kemudian ini namanya ya tahawwadu. Makanya kemudian orang-orang yang membaca Taurat dengan gerak-gerak terus begini disebut Yahudi. Ini menurut satu versi yang lain. Kemudian ada disebut juga tahawud, artinya taubat. Setelah mereka menyembah sapi, ini juga berita tentang betapa ngawurnya orang Yahudi Bani Israel. Nabi Musa izin mau mendapatkan firman Allah berupa Taurat. Ya. Di Gunung Sinai. Pamitan 30 hari ternyata digenapkan oleh Allah menjadi 40 hari. Jadi Nabi Musa iktikaf 40 hari, turun-turun Bani Israel ganti Tuhan. Ya, tadinya menyembah Allah langsung menyembah patung sapi. Dan ini hanya terjadi di bangsa namanya Bani Israel.
ditinggal nabinya 40 hari iktikaf, pulang-pulang ganti Tuhan. Kalau ganti nama masih mending, ini ganti Tuhan. Dan ini hanya ada di Bani Israel. Ya, bangsa lain untuk ganti Tuhan butuh waktu sekian lama. Bani Israel nggak pakai lama. Cukup 40 hari, Tuhannya ganti. Dan ini hanya ada di Bani Israel. Dan yang terakhir, dan yang ini dianggap paling sahih, ini dinisbatkan kepada Yehuda atau Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Ya, yaitu salah satu dari suku Bani Israel. Sehingga menurut definisi ini yang disebut Yahudi adalah keturunan dari Yehuda. Sehingga keturunan Nabi Yusuf pun tidak bisa disebut sebagai Yahudi karena dia adalah bukan Bani Yahuda. Sehingga bisa jadi ada orang Bani Israel tapi dia belum tentu Yahudi. Ya, tapi kalau Yahudi hampir pasti dia Bani Israel dalam konteks bangsa ya. Dalam konteks bangsa. Hanya saja kemudian jemaah sekalian, dalam perkembangannya Yahudi tidak hanya sebagai bangsa tapi juga kemudian berubah menjadi agama sekaligus bangsa, terutama di era modern sekarang yang nanti kita akan bahas. Kita percepat aja. Jadi saat kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ya, jadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman, itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Rahabim. Rahabim ini tidak disukai oleh beberapa suku yang lain, terutama suku-suku Bani Israel yang ada di utara. Maka kemudian mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Kerajaan Israel Utara. Karena namanya sebelumnya Kerajaan Israel. Maka kemudian ya, yang bagian selatan Rahabim ini kemudian merubah nama kerajaannya biar membedakan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Maka kemudian merubah kerajaannya menjadi Kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem atau yang sekarang kita kenal sebagai Al-Quds. Jadi kemudian sejak itulah sekalian orang-orang Bani Israel yang bertahan, dan karena yang besar adalah kerajaan Yehuda, maka kemudian dikenal oleh orang-orang sebagai Yahudi. Bani Israel diidentikan dengan Yahudi karena kerajaan yang besar adalah kerajaan Yehuda. Kita percepat saja. Nah, di era kekinian jadi nama agama. Kemudian Israel sudah menjadi istilah politik sejak berdirinya negara Israel. Padahal dulu nama orang, ini nama bangsa. Sekarang menjadi entitas politik. Sehingga sekalian, ada pemeluk agama Yahudi tapi bukan warga negara Israel. Dia tinggal di luar Israel. Dan itu banyak ya, orang-orang Yahudi yang tidak mau kembali ke Israel. Bahkan banyak orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa berdirinya negara Israel itu sebagai tanda akan hancurnya bangsa Yahudi. Karena di Taurat itu, sekalian, sejak mereka menolak untuk memasuki negeri Kanaan ketika diajak Nabi Musa untuk memerangi bangsa Kanaan, ya, ketika dikeluarkan dari Mesir, maka kemudian mereka divonis, ditolak untuk tidak boleh masuk ke negeri Kanaan. Dan masuknya Bani Israel ke negeri Kanaan adalah tanda-tanda kehancurannya. Maka banyak sekte Yahudi yang tidak sepakat dengan Zionisme. Ya. Kita lanjutkan. Atau ada warga negara Israel tapi bukan pemeluk Yahudi. Jadi di negara Israel ada juga yang Muslim, warga negara Israel, karena dia tinggal di wilayah Israel. Ada juga yang Kristen, ada juga yang macam-macam. Karena sekarang Israel adalah negara, bukan lagi garis keturunan. Atau ada juga pemeluk agama Yahudi, tapi dia bukan Bani Israel. Kok bisa? Ya bisa saja. Ada namanya Yahudi Askenazim, yaitu Yahudi yang aslinya bangsanya adalah bangsa Askenaz di Eropa Timur. Ada lagi namanya Yahudi Sephardim. Yahudi Sephardim itu Yahudi yang ada di wilayah Yaman dan Afrika. Orangnya hitam tapi Yahudi. Ada lagi orang-orang Yahudi yang tidak hitam, bukan Bani Israel, di Cina, itu banyak juga komunitas Yahudi yang bermata sipit. Ya, dan itu banyak.
Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang yang mengklaim tentang tanah yang dijanjikan, padahal tanah yang dijanjikan itu konteksnya adalah Bani Israel. Nah, kalau dia bukan Bani Israel, mestinya nggak boleh mengklaim itu. Nah, ini kita lanjutkan tentang tanah yang dijanjikan. Jadi sekalian, tanah yang dijanjikan ini awalnya adalah di era Nabi Nuh. Nabi Nuh mewariskan dunia ini, jadi ceritanya kan Nabi Nuh punya anak 3. Banyak riwayat yang selamat di kapal Nabi Nuh itulah yang hidup manusia. Sekitar 83 orang. Ya. Kemudian yang melahirkan keturunan hanya 3 anak Nabi Nuh. Karena yang lain kemudian tidak melahirkan keturunan dan kena wabah, ada pandemi, kemudian meninggal semuanya kecuali anak-anak Nabi Nuh dan istrinya. Nah, ketika sudah mulai banyak, ya biasalah, kalau keluarga mulai banyak kan mulai suka berantem, akhirnya kemudian dibagilah dunia ini kepada anak-anak Nabi Nuh. Kepada anak yang tertua yaitu Ham diberikan tanah Afrika. Kemudian kepada Syam, ya anak keduanya diberikan tanah Asia, Jazirah Arab, Syam dan lain-lain. Kemudian tanah Eropa diberikan kepada anak ketiganya itu Yafid namanya. Nah, pada saat anak-anaknya Ham ini mau menuju ke Afrika, ternyata melewati tanah yang sekarang disebut Syam, dan karena tanahnya subur enak, mereka tinggal di situ. Itulah yang namanya Kan'an, Kan'an bin Ham, bukan Kan'an yang tenggelam ya, beda lagi. Sehingga negeri itu disebut negeri Kan'an. Nah, padahal itu haknya keluarganya Sam bin Nuh. Itulah kemudian karena tanah itu pernah dijanjikan oleh Nabi Nuh kepada anaknya Sam, maka ini disebut tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian. Dari Sam inilah lahir Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim inilah ada Bani Israel. Nah, dari sinilah kemudian Bani Israel bagian awal klaimnya tentang tanah yang dijanjikan. Tapi sebetulnya kalau menurut garis Nabi Nuh ini, maka yang dijanjikan untuk menghuni tanah Syam atau Palestina adalah bukan hanya Bani Israel. Karena keturunannya Nabi Ibrahim itu kan ada yang Arab. Bahkan ada yang meyakini salah satunya dari jalur anak kembarnya Nabi Yakub yaitu Aish atau Esau itu melahirkan bangsa Rum atau Roma atau Romawi dan seterusnya. Jadi kalau merujuk kepada tanah yang dijanjikan versi Nabi Nuh, maka sebetulnya klaim bahwa tanah yang dijanjikan itu hanya untuk Bani Israel, klaimnya tidak benar. Karena waktu itu dijanjikan kepada anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam, keturunannya termasuk bangsa Arab, bangsa Yahudi dan seterusnya. Yang kedua, kita lanjut ya. Baik. Yang kedua, pada zaman Nabi Ibrahim, ini kitab perjanjian lama ya, kitab Kejadian. Di kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 disebutkan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram atau Ibrahim, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Jadi, karena ini ada di Taurat, Allah itu berfirman kepada Ibrahim untuk memberikan tanah Kan'an sebagai tanah warisan kepada keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim termasuk Nabi Ismail. Hanya saja tiba-tiba kemudian dalam ketentuan di orang-orang Kristen dan Yahudi mengatakan Ibrahim yang berhak mewarisi tanah Ibrahim hanyalah keturunan dari Sarah. Sedangkan keturunan yang lain tidak berhak. Nah ini juga syariat baru ini. Kenapa punya anak 13 tapi yang berhak mendapatkan hak waris cuma satu anak saja. Dan ini klaimnya orang-orang Yahudi. Ya lagi-lagi orang Yahudi supaya ngeklaim. Dan yang berikutnya kita lanjut saja pada era Nabi Yakub. Nabi Yakub pada saat diangkat menjadi nabi, ya ketika dia dalam perjalanan ke negeri Haran, ya, ke tanah leluhur kakek neneknya Nabi Ibrahim, maka kemudian dia tertidur dan mendapatkan firman dari Allah, ya, mendapatkan kenabian, diantaranya mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunanmu. Maksudnya tanah ini diwariskan kepada keturunanmu adalah bahwa nanti
Ya, keturunan Ibrahim termasuk dia, Nabi Yakub adalah keturunan Ibrahim, berhak atas tanah ini. Dan ini yang dijadikan landasan oleh orang-orang Yahudi bahwa tanah Kan'an atau tanah Syam itu adalah hak warisnya kepada Bani Israel. Dan itu yang dijadikan landasan oleh orang-orang Zionis sekarang. Ya, landasannya itu saja, nggak ada landasan yang lain kecuali tanah yang dijanjikan. Kita percepat saja. Pada Nabi Yusuf, jemaah sekalian, seluruh Bani Israel berpindah ke Mesir karena Nabi Yusuf menjadi menteri, jadi penguasa, dan seluruh Bani Israel pindah ke Mesir. Jadi Bani Israel tidak lagi tinggal di negeri Kanaan atau yang sekarang disebut Palestina. Kemudian pada zaman Nabi Musa, jemaah sekalian, setelah Nabi Yusuf berkuasa, kemudian Mesir ada pergantian rezim. Yang tadinya rejim soleh, sekarang jadi rejim jahat. Firaun yang jahat itu kemudian menjadikan Bani Israel sebagai budak. Dan kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa. Ketika diutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian menyeberangi Laut Merah, pindah ke Mesir kepada tanah yang dijanjikan tadi. Ya, Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel ke tanah Kan'an lagi. Dalam perjalanannya kemudian adalah peristiwa tadi, ya, Nabi Musa naik ke Gunung Sinai atau Tur Sina, kemudian 40 hari ternyata pulang-pulang setelah turun membawa kitab Taurat itu ternyata sudah berganti Tuhan. Dia menyembah patung sapi yang dibikin oleh Samiri. Ya, setelah bertobat, kemudian kembali beriman, diajaklah menuju tanah yang dijanjikan. Bani Israel sudah melihat bagaimana kemudian 10 mujizat yang Allah berikan tanda itu kepada Nabi Musa. Sampai dibelahnya laut. Nah, Bani Israel melihat semuanya di mas kalian. Tapi begitu diajak kemudian memerangi negeri Kan'an, jadi bangsa Kan'an itu, yang juga dulu sudah disebut bangsa Filistin, itu dulu belum beriman. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala dan pekerjaannya adalah merampok. Nah, ketika kemudian disuruh diperangi oleh Nabi Musa, apa jawabannya Bani Israel? Wahai Musa, biar engkau saja dengan Tuhanmu lah yang berperang. Kami menunggu saja di sini. Kalau sudah beres baru kami masuk. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Padahal Musa sudah menjanjikan, pasti Allah akan membantu dan pasti akan dimenangkan. Tapi kata Bani Israel, yang kau saja berperang sama Tuhanmu, nanti aku nunggu di sini, kalau selesai baru kita masuk. Padahal sudah 10 mukjizat mereka saksikan. Dan ini hanya ada di Bani Israel. Kepada bangsa seperti inilah Allah paling banyak turunkan nabi-nabi. Orang-orang, mohon maaf ini, orang-orang Yahudi itu bangga sekali. Bangsa yang paling banyak nabinya adalah bangsa Yahudi. Ya karena bangsa paling benar. Bangsa paling susah diatur. Di Jawa nggak perlu ada nabi. Cukup Wali Songo selesai. Karena orang Jawa, orang Indonesia itu baik-baik. Ya, cukup Wali Songo selesai. Nah, di Bani Israel, nabinya paling banyak. Karena orangnya paling susah diatur. Ya, 500 tahun nunggu nabi, begitu nabinya bukan Bani Israel ditolak. Ini Bani Israel. Kita bisa membayangkan bagaimana kacaunya orang-orang Yahudi yang sekarang, bagaimana mereka nggak mau nurut aturan, karena dia melihat mujizat saja tetap ngeyelan. Sampai akhirnya mereka dilarang oleh Allah untuk memasuki yang namanya tanah yang dijanjikan itu. Kita percepat saja ya biar sampai bagian akhirnya. Kemudian Nabi Daud, mereka berjaya sebagai bangsa. Zaman Nabi Sulaiman juga berjaya, teman sekalian. Di Nabi Sulaiman inilah kemudian didirikanlah Baitul Maqdis sebagai tempat beribadah. Masjidil Aqsa pertama kali dibangun di era Nabi Sulaiman. Orang tanya, oh masjid emang sudah sholat? Syariat sholat sudah ada sejak Nabi Adam. Yang beda adalah tata caranya. Ya, tata caranya yang berbeda. Kemudian setelah itu Bani Israel berpecah belah. Mereka saling memerangi, saling menzalimi, sampai kemudian sekalian, ya tadi sudah kita sampaikan, sampai kemudian
Allah kirimkan ya yang namanya Nebukadnezar tadi itu. Jadi Al-Qur'an itu di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Bani Israel akan melakukan 3 kali kerusakan yang besar dan akan mendapatkan hukuman dari Allah juga 3 kali. Kerusakan pertama yang mereka lakukan adalah ketika kemudian Allah sudah berikan kejayaan ya di era Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian mereka berpecah belah, mereka lebih tertarik untuk memusuhi saudaranya yang lain dan melakukan kezaliman dan meninggalkan Taurat. Sampai akhirnya dikirimlah Nebukadnezar untuk membumi hanguskan Yerusalem. Jadi ini pertama di mana diberikan hukuman dan seluruh orang-orang Yahudi waktu itu jadikan budak, dibawa ke Babilonia di Irak dan jadi budak. Sekian lama menjadi budak, 60 tahun Bani Israel menjadi budak semuanya, yang tadinya mereka adalah penguasa dunia. Sampai kemudian jemaah sekalian, ini tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem di bumi hanguskan, Bani Israel dijadikan budak di Babilonia, sampai kemudian datanglah penguasa Persia yang bernama Cyrus the Great atau Cyrus II. Ya. Dia datang menyerang Babilonia dan kemudian membebaskan Bani Israel dan dipersilahkan pulang lagi ke kampungnya di Yerusalem. Maka ada yang mengatakan bahwa Cyrus II inilah yang disebut sebagai Dzulkarnain menurut beberapa versinya. Karena di antaranya misi yang diemban oleh Dzulkarnain di surat Al-Kahfi adalah misi akan membebaskan Bani Israel. Nah, kemudian mereka taubat lagi, tapi lagi-lagi namanya Bani Israel hobinya memusuhi nabinya dan membunuh para nabi. Kita percepat saja. Kemudian muncul di era zaman Romawi. Ya. Terus kalian ada nabi namanya Nabi Zakaria yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Ada Nabi Isa yang kemudian juga dipersekusi dan dibunuh, versi mereka dibunuh dan disalib. Versi kita Nabi Isa diangkat dan ada muridnya yang diserupakan. Tapi intinya ya dikirim nabi, nabinya dibunuh oleh Bani Israel. Maka kemudian Allah kirimkan bagian kedua Jenderal Titus, Jenderal Romawi yang sangat bengis. Rajanya namanya Raja Vespasian atau Vespasianus. Makanya di Italia ada motor namanya Vespa. Ya ini memang Kaisar Vespasianus yang mendirikan Kolosium di Roma. Ya, jadi kalau yang suka Vespa berarti orang Itali. Nah, pada tahun 70 Masehi ini adalah kondisi paling menyeramkan di mana kemudian bangsa Romawi ini menghancur leburkan. Semua bangunan peribadatan yang ada dihancurkan, di bumi hanguskan, dan orang-orang Bani Israel akhirnya melakukan migrasi besar-besaran ke Eropa. Inilah kemudian orang-orang Bani Israel meninggalkan Yerusalem dan ke Eropa. Karena kalau tinggal di Yerusalem diperbudak. Makanya jemaah sekalian, ketika Islam datang, Umar bin Khattab menaklukkan itu tidak ketemu dengan Bani Israel, tapi ketemunya dengan Romawi. Ketemunya dengan orang-orang Romawi di sana. Kemudian orang-orang Bani Israel ke Eropa, sedikit lagi. Nah, zaman Umar bin Khattab kemudian ditaklukkan, ketemunya dengan Bani Israel, orang-orang Romawi yang Kristen, dan mereka hidup damai di era Umar. Dan dibangunlah kembali Masjidil Aqsa yang dihancur leburkan oleh Jenderal Titus. Titus merek ini ya, jam, ya. Merek jam Itali juga itu ya, Titus. Kemudian mereka berdamai, berdampingan damai di era Umar, sampai kemudian karena orang-orang Romawi atau orang-orang Eropa, orang-orang Kristen ingin menguasai kembali, pada tahun 1095 Paus Urbanus II mendeklarasikan perang salib. Ya, kita percepat ya. Nah, perang salib ini cuma sekalian, ini berulang-ulang, gonta-ganti yang menang. Kadang yang menang orang-orang Kristen, kadang yang menang Islam dan seterusnya, sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, di era Bani Abbasiyah pada tahun 1187. Selang berapa lama kemudian pada tahun 1192 giliran pasukan salib yang menguasai di bawah Raja Richard the Lionheart, Raja Inggris waktu itu.
ya, yang ketika masuk ke Al-Quds itu kemudian datang ke makamnya Salahuddin Al-Ayyubi dengan mengatakan, ya Salahuddin, ya Salahuddin, hari ini kamu bisa ngapain? Aku injek-injek juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menghina ceritanya. Ya, menghina bahwa hari ini aku yang menang. Tapi pada akhirnya, jemaah sekalian, kemudian Al-Quds kembali dikuasai kaum muslimin, dan pada tahun 1244 seterusnya dikuasai oleh kaum muslimin seterusnya. Sampai nanti masuk di eranya Sultanan Turki Utsmani. Kita cepat saja. Zaman Mongol, ya, walaupun Mongol menaklukkan Baghdad, tapi Mongol tidak bisa menguasai Al-Quds. Ya, hampir saja Al-Quds dikuasai. Waktu itu dia harus berperang dulu dengan orang-orang Bani Mamluk di Mesir, tapi ternyata kalah pada tahun 1260. Ya, dan kekalahan ini menjadikan Mongol merasa ternyata ada yang bisa ngalahin. Dan ini kekalahan yang fatal sehingga dia tidak menguasai Syam waktu itu. Nah, sampai masuklah Turki Utsmani. Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299. Nah, di era Turki Utsmani maka Syam ini adalah menjadi provinsi dari kekhalifahan Turki Utsmani. Dibangun kembali komplek Al-Quds dengan baik karena dia adalah tempat suci ketiga umat Islam. Kemudian Baitul Maqdis di Masjid Aqsa dibangun dengan sangat maju. Ya. Kita lihat berikutnya akar konflik, karena mulai ada konflik, akar konflik yang modern ini di era Turki Utsmani, ini bagian terakhir. Jadi itu sekalian, ya, pada tahun 1896 Theodor Herzl ini menerbitkan jurnal namanya Der Judenstaat tentang penindasan kaum Yahudi oleh Kaisar Rusia dan Eropa Timur. Jadi waktu itu pada akhir abad ke-19 ada penindasan terhadap orang Yahudi dari Kaisar Rusia. Kemudian dia ingin mengajak, ayolah bikin negara sendiri saja. Karena orang Yahudi kan diaspora, orang Yahudi kan bertebaran di Eropa sejak diusir oleh Jenderal Titus. Ya, jadi salah satu bangsa yang nggak punya negara. Sehingga Theodor Herzl ini ngajak bikin negara saja. Karena kita tertindas, tapi dicuekin sama orang-orang Yahudi di Eropa Barat. Karena di Eropa Barat orang-orang Yahudi pada kaya dan makmur. Itu kan Eropa Timur, kalau kita di Barat enggak katanya. Jadi dicuekin. Cuman Theodor Herzl ini ternyata orangnya gigih, kemudian ternyata dia berhasil mengadakan kongres pertama Zionisme di Basel, Swiss pada tahun 1897. Disinilah disepakati untuk dirintis berdirinya negara Israel bagi orang-orang yang beragama Yahudi di seluruh dunia. Nah, kebetulan ada orang-orang kaya itu lama-lama simpati. Ya juga sih ya, akhirnya orang-orang kaya itu mulai mendukung, diantaranya adalah keluarga Rothschild, yang sekarang keluarga Rothschild itulah yang memiliki jaringan bank sentral, mulai dari bank sentral Amerika dan lain-lain. Ya, sampai ketika punya duit banyak, datanglah ke Sultan Abdul Hamid II, yang waktu itu sedang dirundung persoalan Turki, utangnya banyak, kemudian terjadi banyak sekali peperangan yang kalah. Jadi datang ke Sultan Abdul Hamid II membawa uang 35 juta lira dalam bentuk emas untuk menjanjikan membangun benteng pertahanan, ya, agar tidak dikalahkan oleh yang lain, pelunasan hutang-hutang dan lain-lain. Tapi bayarannya adalah memberikan tanah Palestina untuk jadi tempat tinggal bangsa Yahudi. Tapi Sultan Abdul Hamid II ngamuk-ngamuk dan akhirnya diusir. Tapi sayangnya ada dua pembantu atau para menteri di lingkungan Kesultanan Turki Utsmani yang sudah terikat kontrak dengan Theodor Herzl. DP-nya sudah dikasih, ya, sehingga kemudian dia tidak bisa mengelak. Nah, pada tahun itu kemudian, tadi sudah ya, diulang. Nah, kemudian jemaah sekalian, pada saat terjadi Perang Dunia I, ya, Zionisme itu membonceng grup sekutu pada Perang Dunia I. Jadi karena duitnya banyak, mereka membiayai persenjataan dari grup sekutu. Ada Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain.
Kenapa? Karena kebetulan Turki Utsmani itu ada di grup sentral, barang Jerman, Austria, dan lain-lain. Mereka punya dendam untuk menghancurkan Turki Utsmani. Maka kemudian dia bonceng kepada grup sekutu. Dan akhirnya sekutu menang di Perang Dunia I. Ya, Turki kalah di Perang Dunia Pertama. Jadi pada saat Turki kalah di Perang Dunia I, Zionisme melalui Inggris kemudian berusaha menguasai Palestina yang saat itu masih negara. Ya, tapi Turki masih mempertahankan Palestina. Walaupun kemudian kalah perang, tapi Palestina masih dipertahankan sebagai negara berdaulat. Nah, pada tahun 1922 terjadi Perang Dardanella di Selat Gallipoli, di mana Turki Muda berhasil mengusir sekutu dari Turki. Turki Muda ini diketuai oleh Mustafa Kemal Pasha. Nah, pada tahun 1923 terjadi perjanjian damai Turki dan sekutu. Dalam hal ini Turki dengan Inggris yang diadakan di Lausanne di Swiss pada tahun 1923, yang menyepakati diantaranya Inggris menyerahkan Istanbul, kota Izmir, dan kota Ankara kepada Turki. Tapi bayarannya Inggris mendapatkan kepemimpinan di Palestina. Dan ini di-ACC oleh Mustafa Kemal, presiden pertama Turki itu. Ya. Jadi tahun 23 Turki Muda mendeklarasikan berdirinya negara Republik Turki. Kemudian pada tahun 24 institusi kekhalifahan dibubarkan oleh Presiden Turki. Nah, Turki Muda yang terikat perjanjian Lausanne ini tidak lagi peduli dengan soal Palestina. Jadi Palestina dibiarkan begitu saja. Di saat bersamaan, negeri-negeri Arab itu sudah satu persatu memerdekakan diri dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Diawali oleh Saudi, kemudian Emirat Arab, Emirat-Emirat kecil itu yang kemudian bergabung, ada Kesultanan Oman, ada Kesultanan Qatar, dan lain-lain yang sekarang jadi negara kecil. Nah, karena sudah jadi negara-negara kecil, mereka nggak punya kekuatan. Dan karena sponsornya rata-rata adalah Inggris, maka ketika Inggris seenaknya sendiri ngatur-ngatur orang Yahudi bikin pemukiman, orang Palestina diusir, para Emirat ini tidak berani banyak bertindak. Akhirnya jemaah sekalian, ya, Palestina seperti ayam kehilangan induknya. Dia berjuang sendirian, tidak punya induk. Nah, pada tahun 1939 pecah Perang Dunia Kedua. Tahun 41 sampai 45 terjadi yang namanya Holocaust. Hitler itu membunuh orang-orang Yahudi, konon jumlahnya 4 juta. Tapi menurut dokumen rahasia yang kemudian menyebar di kalangan orang-orang elit Yahudi, dikatakan sebetulnya isu Holocaust itu adalah isu yang dimainkan oleh Zionisme agar dunia simpati kepada orang-orang Yahudi. Hitler dikomporin untuk membunuh saudara mereka sendiri. Jadi politik apa namanya ini? Jadi mereka membunuh saudaranya sendiri agar kemudian dunia simpati. Ya, karena tahun 70 Masehi mereka ditendang dari Yerusalem. Di Eropa mereka terlunta-lunta dibunuh oleh Hitler, ya, pada tahun 41 sampai 45, sehingga kemudian ada pemikiran mereka untuk kembali kepada tanah yang dijanjikan tersebut. Dan inilah awal konfliknya. Yahudi Eropa yang tadinya sinis dengan gerakan mendirikan negara Israel berubah menjadi dukungan setelah melihat fakta-fakta Holocaust. Sejak itulah orang-orang Yahudi yang bertampang pengemis, yang habis dari kampung konsentrasi berduyun-duyun menuju ke Palestina dan disambut oleh orang-orang Palestina Muslim yang waktu itu berdaulat di negeri Palestina. Banyak dokumentasi menandakan itu. Ya, mereka berharap ditolong dan ditolong oleh orang-orang Palestina. Ya. Sejak itu terjadi eksodus besar-besaran Yahudi Eropa ke tanah Palestina. Nah, pemerintah Palestina saat itu mengulurkan tangan untuk membantu saudaranya Yahudi yang sedang terlunta-lunta. Nah, kaum Yahudi yang tadinya hanya numpang, selanjutnya malah menjadi mencaplok dan mengusir warga Palestina. Jadi sekalian ada tamu bertamu ke rumah Bapak. Lama-lama tamunya itu malah mengusir tuan rumah. Seperti itulah gambarnya orang Yahudi waktu itu. Jadi
mereka akhirnya mengusir satu persatu orang Palestina untuk mendirikan pemukiman orang-orang Yahudi di wilayah Palestina. Dan ini yang menimbulkan kemarahan orang Palestina dan perlawanan yang sangat keras yang dilakukan oleh Palestina. Karena apa? Itu negeri mereka yang kemudian diusir atas nama tanah yang dijanjikan. Sehingga wilayah Palestina lama-lama semakin habis. Sekarang yang menjadi wilayah Palestina dari tanah Palestina sebelum Perang Dunia Kedua itu sekarang hanya tinggal sekitar 23% saja. Bahkan ada yang bilang yang punya kedaulatan penuh itu hanya yang di Gaza. Karena yang di yang di tepi barat, itu hanya menjadi stempel saja dari kekuasaan Israel. Jadi kalau lihat dari Gaza itu ya tidak ada 15%. Bahkan di bawah itu sekitar 12% saja. Jadi tinggal tersisa 12% dari wilayah seluruhnya wilayah Palestina yang menjadi negara berdaulat pada tahun 39. Nah, sampai kemudian ada perang 6 hari tahun 48, Israel melawan Arab dan Israel menang. Kenapa Israel menang? Karena orang Arabnya sudah tidak bersatu lagi. Yang mereka sudah mengatakan itu kan problemnya orang Palestina. Nah, kita yang di Saudi, kita yang di Qatar, kita yang di Emirat, kita yang di Oman, kita yang di Yaman, ya tidak harus mirip komentar beberapa orang hebat di negeri ini yang itu kan negeri jauh, ngapain diurusin. Seperti itulah dulu orang-orang Arab membiarkan saudaranya di Palestina akhirnya kalah. Padahal ada yang bilang orang Arab kalau meludah bareng-bareng itu Israel tenggelam. Saking besarnya. Tapi seperti sinyalemen Rasul banyak tapi kayak buih, tidak punya kekuatan. Sejak itu Israel semakin jumawa dan terus mengusir warga sipil Palestina sampai sekarang. Nah, Theodor Herzl adalah, ini beberapa fakta unik di mas kalian, tanggung dikit lagi. Fakta uniknya adalah ternyata Theodor Herzl dan orang-orang Yahudi yang banyak ke Palestina sekarang adalah Yahudi Ashkenazim atau Eropa dan bukan keturunan Bani Israel. Yahudi Ashkenazim adalah orang-orang Eropa yang kemudian beralih menjadi Yahudi ketika dia berada di antara dua kekuatan. Di sebelah timur Bani Abbasiyah yang Muslim, di sebelah barat Bizantium yang Kristen. Kalau dia ikut Muslim, dia khawatir diserang Bizantium. Kalau dia masuk Kristen, khawatir diserang Bani Abbasiyah, maka dia menjadi Yahudi. Dulu dikenal sebagai kerajaan Hazaria pada abad ke-9. Nah, mereka lah yang kemudian menjadi sekarang penguasa yang ada di sana. 80% penduduk orang Yahudi yang ada di Palestina adalah Ashkenazim. Bangsa Yahudi Eropa Timur yang tidak pernah terlibat dengan urusan di Yerusalem, yang tidak pernah eksodus, yang tidak punya hak atas tanah yang dijanjikan. Jadi bicara tanah yang dijanjikan itu sebetulnya kamuflase karena dia tidak punya hak atas itu. Kemudian ya, konferensi Zionisme yang di Basel juga hanya dihadiri oleh Yahudi Ashkenazim, bukan Yahudi yang Bani Israel. Karena Yahudi Bani Israel tahu kalau dia yang ketika balik lagi ke sana itu adalah awal dari kehancurannya. Dan rabi-rabi Yahudi yang percaya dengan Taurat itu tahu tentang itu. Makanya mereka rata-rata nggak mau. Ya orang-orang kayak Bill Gates, orang-orang kayak Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu kan tahu persis yang begitu. Makanya dia nggak mau balik ke Israel karena keyakinan Yahudinya mengatakan demikian. Nah, Yahudi Bani Israel yang tinggal di Yerusalem serta Yahudi Sephardim yang tinggal di luar Eropa selama itu hidup damai dengan komunitas Muslim yang lain. Karena memang tidak pernah kaum Muslimin memusuhi mereka ya, sejak Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem. Nah, kaum Rabi Yahudi banyak yang tidak setuju dengan Zionisme atau pendirian negara Israel dikarenakan kepercayaan atas hadis Nabi bahwa kaum Yahudi akan membuat 3 kali kerusakan di bumi dan 3 kali akan diberikan hukuman oleh Allah. Dan diyakini oleh para ulama termasuk Rabi Yahudi, kerusakan yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah kerusakan di periode sekarang dengan mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Dan itu sendiri diakui oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yang terakhir, di konflik yang terakhir ini. Jadi,
Kenapa ada konflik terakhir yang kemarin ramai? Karena sebelumnya enggak. Otoritas Israel yang ada di Yerusalem Timur mengusir pemukim Palestina dari tanahnya di kompleks Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Jadi kalau pengembang di negeri kita itu kan kalau mau bikin perumahan, kemudian dibelilah tanah-tanah orang yang punya tanah itu, istilahnya ganti rugi. Istilahnya ganti rugi, maka kalau diberikan duitnya sedikit ya jangan kaget, namanya ganti rugi, gantinya rugi gitu. Mestinya ganti untung ya. Ini ganti rugi, istilahnya juga saya juga heran yang bikin istilah siapa ya ganti rugi. Jadi gantinya mesti rugi. Ini masih mending. Kalau di Palestina, orang-orang Yahudi mau bikin pemukiman, ditendangin aja, diusir. Usirnya pakai tentara, diarahin moncor. Dan orang-orang Palestina itu terusir. Udah sekian banyak yang diusir seperti itu. Nah, kejadian terakhir kemarin di bulan Ramadan, pada saat diusir begitu, di sana itu mereka cuma punya batu. Jadi tentara Israel ditimpukin sama anak-anak. Ditimpukin batu. Mereka nggak punya senjata, nggak punya granat. Ya, punyanya batu, ditimpukin batu. Ketika nimpukin batu, dikejar tentara Israel, larinya ke Masjidil Aqsa. Karena kan masuk masjid itu mestinya aman gitu. Ternyata tentara Israel terus ngejar. Digebukin, dihancurin, diserang masjid itu ketika lagi sholat tarawih. Dan ini pelanggaran yang sangat serius bagi kaum muslimin. Orang-orang Palestina yang ada di tepi barat nggak berani melawan karena mereka hanya punya batu. Yang punya senjata itu saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Makanya orang-orang yang di Gaza untuk menghentikan kebrutalan Israel, ya dikirimlah roket menuju Tel Aviv. Orang-orang Israel kaget, loh kok sampai Tel Aviv? Karena biasanya cuma sampai Ashkelon. Mungkin ibaratnya kalau roketnya dari sini, biasanya cuma sampai Bintara gitu ya. Ini tiba-tiba sampai Cikarang, itu kaget sekali orang-orang Tel Aviv karena di situ ada Iron Dome, ada sistem pertahanan yang bisa menahan serangan. Dikiranya orang-orang Gaza tidak punya teknologi yang baru, ternyata sampai di Tel Aviv. Kalau kota Ashkelon hancur lebur. Jadi dokumen yang muncul di TV dan lain-lain itu dokumen yang sudah disortir, yang memperlihatkan Israel aman-aman saja. Aslinya jemaah sekalian, orang Israel stres berat. Bahwa ternyata roketnya Hamas itu, roketnya Gaza itu sudah sampai ke Tel Aviv. Tel Aviv itu Jakarta. Takutnya minta ampun dan kemudian terjadi demo besar-besaran untuk menuntut Netanyahu mundur, mereka untuk tidak melanjutkan serangan sampai akhirnya mereka memilih untuk gencatan senjata. Karena memang ada desakan stres berat dari orang-orang Israel yang ada di sana. Karena wartawan Al Jazeera mendapatkan dokumentasi yang detail tentang itu. Yang di TV Indonesia nggak ditampilin. Baik, kita lanjut dikit lagi. Tadi situ kemudian dibangun pemukiman warga Yahudi tadi sudah. Kemudian merasa besar dan kuat Israel tidak mempedulikan kecaman Gaza. Namun respon Israel itu kemudian berlebihan, ya. Kemudian menyerang Gaza, membombardir begitu kuatnya dan akhirnya memang korbannya banyak. Terus kalian, ini yang terjadi dengan kondisi terakhir. Beberapa orang Islam di Indonesia mengatakan, kenapa sih tidak seperti Rasulullah saja yang memilih hijrah ketika belum kuat. Nanti kapan-kapan kalau sudah kuat balik lagi pada peristiwa Fathu Makkah. Ini argumen beberapa orang, termasuk beberapa kiai-kiai kabir ya yang sangat kita kenal. Nah, jemaah sekalian, mestinya kalau membandingkan itu mirip dengan kasusnya Pangeran Diponegoro. Karena Israel datang sebagai penjajah sama Belanda kayak penjajah. Kalau kaum Quraisy itu tidak menjajah, karena sebelum Rasulullah lahir sudah ada Abu Jahal yang memimpin Quraisy, sudah ada Abu Sufyan yang memimpin Quraisy. Kenapa memilih hijrah? Karena memang tempat itu tidak kondusif dan Rasulullah tidak terjajah karena memang dari awal memang tanahnya orang-orang Quraisy. Palestina itu kemudian didatangi oleh para penjajah yang dari Eropa, yang tadinya ngemis-ngemis, kemudian ketika
ketika kuat kemudian menjajah. Mirip Belanda yang awalnya mohon izin mau dagang VOC, kemudian menjajah. Nah, mestinya kita cemooh juga Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak-Din. Ngapain sih Diponegoro pakai berjuang segala, mau hijrah kemana ke Palembang dulu nanti pulang lagi ketika kuat. Artinya kalau mau bikin perbandingan mestinya seperti itu, karena perbandingan yang mirip ya kasusnya Pangeran Diponegoro mestinya. Cuman orang-orang sekarang kemudian ya mungkin agak buta dengan sejarah, sok kembali ke Rasulullah, tapi tidak pas. Dan kemudian ini yang terjadi jemaah sekalian. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Israel itu ingin sekali menghancurkan orang-orang yang ada di Gaza? Ini pertanyaan serius, jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, orang Israel yang kemudian sekarang menguasai Israel, itu adalah orang-orang yang memang memiliki daya juang yang hebat. Saya harus akui bahwa Theodor Herzl ini orangnya hebat. Semangatnya kuat, pantang menyerah, dan tipikal pantang menyerah, ya tidak kenal takut, tidak takut dengan kematian itu hanya ada di Palestina, itu hanya ada di orang-orang yang sekarang tinggal di Gaza. Ya. Kalau di tepi barat, ya karena sebagian mereka menyepakati perjanjian damai dengan Israel, jadi diatur gampang. Ya dikasih angpo dikit, diam. Kalau yang di Gaza tidak bisa kompromi. Dan Israel tahu persis karakter ini yang mereka punya, sehingga mereka bisa kembali ke Palestina, sehingga mereka bisa menindas Palestina karena memiliki karakter daya juang yang kuat. Sehingga dalam keyakinan orang-orang Israel, kalau dibiarkan terus nih orang-orang sama seperti ini nanti, pada akhirnya mereka yang akan menghancurkan Israel itu sendiri. Makanya kemudian Hamas harus dihancurkan. Cuma ya begitu, kemudian dunia ngecap Hamas itu teroris. Ya. PBB ngecap Hamas yang sekarang berkuasa di Gaza itu teroris. Ya PBB itu yang bikin itu 5 negara yang menang di Perang Dunia Kedua. Siapa? Amerika, Inggris, Prancis, siapa lagi duanya? Rusia sama Cina. Hebat kayak apapun negara, kalau mereka nggak setuju di veto. Ya sudah rapat, ngabisin berhari-hari, resolusi terhadap Israel. Begitu Amerika nggak suka, diveto, batal. Ini organisasi negara-negara dunia, begitu Amerika bilang enggak, yang enggak jadi. Nah, yang begini yang kemudian ngecap orang-orang Palestina sebagai teroris. Ya wajar saja, orang Amerika itu adalah bosnya Yahudi. Yang lucu kemudian kita yang Muslim yang di Indonesia ikut-ikutan ngecap yang di Gaza sebagai teroris juga. Ini sebetulnya yang Yahudi yang mana, yang Muslim mana, saya kadang bingung. Ya, karena kemudian ada orang-orang, kalau orang Yahudi jelas lah mau ngaco itu ya Yahudi, dimaklumi kalau ngaco. Tapi kalau ada yang Muslim perilakunya lebih ngaco dari orang Yahudi itu, saya kadang heran. Apa mereka ngikutnya Taurat itu ya. Dan ini yang menjadikan kita bingung nih Mas kalian. Tapi kalau lihat dari sinyalemen Nabi tentang periodisasi kaum muslimin, ya wajar saja. Memang eranya sekarang adalah era di mana kaum muslimin menjadi kaum yang ditindas. Yang berkuasa adalah mulkan Jabariyan yang dikendalikan oleh kekuatan Yahudi secara umum. Jadi jangan kaget. Memang sinyalemen Rasulullah ya begini. Yang jadi persoalan kenapa kita hidup di zaman yang seperti ini. Nah, jemaah sekalian, dari sinilah kita bisa memahami tentang tentang kondisi yang ada di sana, konflik yang ada di sana, sehingga kalau tidak ada perlawanan sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza misalkan, maka sebetulnya sebentar lagi negara Palestina nggak ada. Orang sekarang di Google Map itu katanya sudah nggak ada Palestina, tulisannya Israel. Ya karena yang namanya Google itu kan yang punya Larry Page dan lain-lain orang-orang Yahudi. Ya wajar lah yang bikin Yahudi, yang mereka ngakuinya Israel. Nah,
Yang heran kalau kemudian ada saudara-saudara yang Muslim itu kemudian memiliki pendapat, ya sudahlah, orang nyatanya memang orang Yahudi yang sekarang berkuasa, nurut sajalah sama mereka. Kalau ini yang terjadi, sebagaimana dulu di tahun 45 Kiai Hashim tidak menggelorakan resolusi jihad, mungkin kita belum merdeka. Ya. Kalau kaum muslimin itu kemudian memilih untuk kompromi terus, mungkin kalau Bung Karno tidak diculik anak-anak muda di Rengas Dengklok, mungkin Bung Karno belum segera memproklamasikan. Itu kan dalam ancaman, ditodong sama anak-anak muda. Ya, ditodong untuk kebaikan. Karena memang kadang-kadang ini susah dipahami oleh barangkali orang-orang yang meyakini tentang kompromi, two-state solution, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya jemaah sekalian, bahwa tipikal yang seperti orang-orang yang ada di Gaza itulah yang ditakuti oleh Israel, karena mereka tahu persis tipikal inilah yang bisa menghancurkan mereka di masa yang akan datang. Karena di Gaza itu adalah kebanggaan kalau mereka itu punya anak, kalau kita kan, anaknya sekolah di mana, S berapa, sudah kerja di mana, itu perbincangan harian kita. Kalau di Gaza perbincangannya adalah, anaknya yang syahid sudah berapa? Anaknya yang syahid, semakin banyak anaknya yang meninggal dalam peperangan dengan Israel, itu suatu kebanggaan. Kebanggaan kedua adalah anaknya yang sudah hafid Quran hatam itu sudah berapa? Dan tiap hari di sana itu adalah kebanggaannya ketika melahirkan anak-anak yang hafal Quran. Memang beda sekali dengan kondisi kita. Kita dengar apa namanya bunyi pistol itu bisa terkencing-kencing. Ya, anak-anak Gaza dengar bom meletus itu hal yang biasa, ada bom gitu. Dan mereka nggak takut sama sekali. Wanita-wanita Gaza itu tidur tetap pakai jilbab. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Anda tidur pakai jilbab? Bukankah tidak harus? Kata dia, ya, setiap saat kita tidak tahu kapan akan ada bom jatuh. Sehingga ketika kemudian tiba-tiba Allah panggil karena bom dari Israel itu, saya berharap ketika orang menolong kami dalam kondisi tertidur misalkan, maka aurat kami tidak kelihatan. Seperti itulah komitmen mereka dengan agamanya. Dan ini yang ditakuti oleh orang Israel. Nah, mestinya kita belajar banyak dari saudara-saudara kita di Palestina, baik yang di Gaza atau yang di tepi barat. Saudara-saudara kita yang di tepi barat didoakan agar mereka dikuatkan ya untuk tidak mudah mengikuti apa yang dituntunkan oleh orang-orang Israel, karena mereka ada di wilayah terbuka Israel. Dan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, semoga mereka juga dikuatkan agar kemudian menjadi lebih kuat, agar mereka kemudian diberikan solusi kemenangan kepada mereka dari permusuhannya dengan Israel. Yang kadang menyedihkan, Gaza itu berbatasan dengan Rafah, dengan Mesir. Tapi Mesir kadang ditekan oleh Israel untuk tidak membuka perbatasannya dan Mesir nurut. Jadi Israel itu kecil negaranya, tapi nyalinya hebat. Sementara negara-negara Arab, gede negaranya, tapi nyalinya kecil. Sehingga kemudian semuanya nurut sama Israel. Dan ini yang terjadi sehingga Gaza itu sekarang seperti penjara terbuka. Penjara terbesar, kota yang diblokir. Ya, di sebelah baratnya dengan Laut Mediterania. Di Laut Mediterania, pasukan Laut Israel itu berjaga setiap saat. Yang mau masuk bantuan apa nggak bisa, ditembak mati dan seterusnya. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Askelon, Israel. Ya, di sebelah timurnya berbatasan dengan negara Israel yang lain, ya, dengan tepi barat yang ke arah Yordan. Kemudian di sebelah selatannya juga dengan Mesir. Mesir ditekan oleh Israel untuk menutup perbatasannya. Bayangkan sekalian, sehingga orang-orang Israel, orang-orang Gaza biasa, nggak ada listrik, beberapa hari nggak ada air, itu mereka biasa. Cuman walaupun biasa kan nggak bagus juga hidup seperti itu. Kemarin lagi kena COVID, mereka juga nggak punya suplai obat-obatan. Jadi korbannya banyak juga yang terkena COVID di Gaza.
Ya, alhamdulillah ada banyak orang-orang Indonesia yang membantu mereka dengan bantuan yang lumayan besar, ya, sehingga kemudian mereka bisa masuk ke sana. Dan sekali lagi, kalaulah kita tidak bisa membantu saudara kita yang sedang berjuang, maka please ya, mohon gak usah nyinyirin mereka lah. Mungkin lebih baik diam, walaupun diam itu bukan hal yang baik, tapi diam masih lebih baik daripada mencibir saudara-saudaranya yang lagi berjuang. Saya membayangkan zaman Pangeran Diponegoro melawan Belanda di Perang Jawa 5 tahun itu, kemudian ya kita sebagai sesama orang Jawa bilang nyinyir, alah Diponegoro ngapain sih perang sama Belanda, udah nurut aja gitu. Saya membayangkan bagaimana sakit hatinya Pangeran Diponegoro ketika kemudian masyarakat Jawa ngomongnya seperti itu. Barangkali itulah gambaran umumnya juga sekalian. Lebih setengah jam ya. Gambaran umumnya dari awal siapakah Bani Israel. Jadi Bani Israel belum tentu Yahudi. Dan siapakah Yahudi, sehingga bisa jadi ya, yang namanya Yahudi itu ya hanya orang-orang yang mengikuti agama Taurat, ya, agama Yahudi, dan bisa jadi orang Yahudi itu hanya jadi keturunan Yahuda. Sehingga wajar kalau ada orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Mungkin bangsanya Yahudi tapi masuk Islam itu banyak. Ya. Kemudian konflik yang terjadi terakhir diindikasikan bahwa klaim mereka tentang tanah yang dijanjikan itu tidak berdasar, karena ternyata Zionisme itu, kaum Zionis itu rata-rata bukan Bani Israel yang dijanjikan tanahnya oleh Allah kepada Nabi Yakub. Mereka ternyata orang-orang Askenazim, orang-orang Eropa Timur yang rasnya itu bukan ras Semit, tapi rasnya adalah Yafetik. Ya, beda ras, mungkin kayak ada Jawa, ada Batak. Orang Batak itu nggak bisa ngaku sebagai orang Jawa, walaupun bisa logat bahasa Jawa, karena rasnya beda. Ini sama orang Askenazim itu nggak bisa. Tetapi kalau dia tidak mengaku sebagai Bani Israel, dia nggak punya hak untuk balik ke Palestina, makanya dia ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Sehingga yang terjadi adalah benar-benar penjajahan, tidak punya hak atas tanah itu, kemudian masuk sebagai pengungsi, ditampung oleh orang Palestina, begitu kuat, yang punya tanah malah diusir. Dan inilah yang kemudian diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Yang di tepi barat mereka memang terikat perjanjian, menerima solusi 2 negara, tetapi yang di Gaza itu tidak ada kompromi, pokoknya dilawan. Apapun yang terjadi, dilawan. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah tolong saudara-saudara kita, dan Allah menangkan dari orang-orang yang kufur. Semoga bermanfaat. Kalau banyak salahnya, ini karena temanya panjang, jadi mohon maaf, ini waktunya juga jadi panjang. Semoga bisa dipahami secara umum, dan kami tutup. Tapi kalau masih mau berminat dialog panjang, saya hari ini free, saya persilahkan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu di Pondok Kelapa yang mestinya jam 6 juga selesai setengah 9. Karena dialognya panjang. Tapi kalau selesai nggak ada masalah. Ya. Dari saya cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Nanti insya Allah filenya bisa saya kirim ke grup. Ya. Barangkali bisa jadi bahan untuk pendalaman, untuk cerita-cerita kepada saudara kita yang lain. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.